Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adda kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang ke-10 dari wafat kelompok yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wafdu Bani Hanifah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Waqidi, karena wafdu Ibnu Hanifah bid'ata asyara rajulan, alaihim Salma bin Hamdalah, wa fihim Ar-Rihal bin Anfawah, wa Talaq bin Ali, wa Ali bin Sinan, wa Musailamah bin Hubaib Al-Kadzab. Imam Waqidi mengatakan wafat Bani Hanifah itu jumlahnya belasan orang, entah itu 13, 14 sampai 19 orang. Di antara mereka adalah Salma bin Hamdalah, laki-laki ya, namanya Salma tapi laki-laki. Kemudian Ar-Rihal bin Anfawah, Talaq bin Ali, Ali bin Sinan, dan Musailamah Al-Kadzab. Ada yang mengatakan Musailimah, ada yang mengatakan Musailamah Al-Kadzab. Fa'anzalu fi dari Maslamah bintil Harith wa ujriyat alaihimud dhiyafah. Mereka disinggahkan di rumahnya Maslamah bintil Harith. Dihidangkan untuk mereka jamuan. Fakanu yu'tauna bi ghada'in wa 'asha' marratan khubzan wa lahman wa marratan khubzan wa labanan wa marratan khubzan wa saminan wa marratan tamran binuzulihim. Mereka dihidangkan makan ghada' dan 'asha'. Dulu itu istilah makan itu ya dua ini toh, ghada dan asya. Ghada itu sebelum tergelincirnya matahari, asya setelah tergelincirnya matahari. Jadi pokok makan sebelum tergelincirnya matahari diistilahkan dengan ghada. Setelah tergelincirnya matahari dikatakan dengan asya. Itu istilahnya. Lah, sekarang jadi 3 istilah itu. Ada futur, ghada wa asya. Futur itu sebetulnya istilah untuk berbuka puasa, tapi sekarang menjadi bahasa sarapan. Makanya Nabi dalam hadisnya menyebutkan nanti datang suatu zaman itu mereka makanannya lebih banyak daripada kalian. Nabi sudah mengingatkan hal itu. Jadi sekarang makan 3 kali sehari itu seperti kewajiban, seperti kebutuhan. Padahal kebutuhan itu sehari sekali cukup. Hasbubnu Adam lugaimat yugimna, hasbubni Adam lugaimat yugimna sulbah. Cukup bagi manusia itu beberapa suap kecil untuk memberikan energi sehari semalaman. Nah, bahkan dari sahabat Nabi ketika peperangan itu bukan hanya makan ya, hanya ngemut kurma itu sudah cukup untuk mereka memberikan energi kepada mereka. Dihidangkan untuk mereka ghada wa asya, artinya ini perfect, sudah di masa itu perfect. Makanannya, menunya terkadang roti dan daging. Kalau sudah dikatakan khubus itu terbuat dari gandum ya, nyang. Daging. Terkadang roti sama susu. Kalau kita bukan makan roti itu ya cemilan. Kalau mereka itu makan. Jadi makan kenyang bagi mereka karena memang terbiasa. Kalau kita nggak nasi nggak makan ya. Kalau bukan nasi belum makan.
Kemudian terkadang hanya roti tok. Terkadang roti dengan samin. Nah, terkadang kurma yang dihidangkan kepada mereka. Jadi paling gak enak itu mek kurma tok. Seringnya makan enak. Jamuan dari Nabi, padahal kadang sahabat Nabi yang ada di Madinah sendiri setiap harinya seringnya kekurangan. Tapi karena tamu dijamu dengan sedemikian rupa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan catatan kalau kita kedatangan tamu tanpa ada unsur keterpaksaan. Karena nanti kalau terpaksa gak enak, akhirnya memaksa hutang ini yang dilarang. Taklif namanya itu. Takalluf, memaksa diri itu tidak boleh. Hidangkan semampunya, tapi jangan pokoknya jangan. Kita mampunya banyak kita kasih banyak, kita mampunya sedikit kita kasih sedikit. Itu menjamu tamu seperti itu, menjamu tamu demikian. Falamma qadimul masjid aslamu wa qad khallafu Musailimah atau Musalamah fi rihalihim. Ketika mereka datang ke masjid, mereka masuk Islam, meninggalkan yang ada di tempat Maslamah bintil Harits itu satu orang, yaitu Musailamah al-Kadzab. Akhirnya mereka nyampaikan, ya Rasulullah, inna qad khallafna sahiban lana fi rihalina wa fi rakaibina yahfaduha lana. Ya Rasulullah, kita meninggalkan satu orang di tempat singgah kami itu untuk menjaga barang-barang kami. Ya biasa ya, karena dari tempat lain bawa barang bawaan takut hilang, harus ada yang menjaga. Ya seperti hasil pengajian ya harus ono sing jaga parkir. Tinggal parkirannya hilang kok sepeda motor ya. Ya mau ndak mau harus ada yang menjaga, tapi jangan sampai yang menjaga seperti Musailimah nanti. Musailamah al-Kadzab. Yang menjaga kalau dia ada keinginan sebetulnya untuk hadir, tapi karena kemaslahatan, insya Allah barokahnya lebih besar daripada yang hadir. Ya, insya Allah barokahnya lebih besar daripada yang hadir. Walamma aradul insiraf, a'tahum jawais khamsa awaq min fiddah. Ketika mereka mau pulang kembali ke tempatnya masing-masing, mereka diberi hadiah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 5 uqiyah fiddah, perak, 5 uqiyah perak. Per orang dikasih 5 uqiyah perak. Dan Nabi memerintahkan untuk memberikan Musailimah sama. Padahal nggak ikut ini Musailamah al-Kadzab atau Musailimah al-Kadzab ini nggak ikut. Ada di kemah toh. Ada di rumahnya Maslamah bintil Harits. Tetap dikasih oleh Nabi sesuai dengan yang dikasih kepada mereka. Persis sama. Lamma zakaru annahu fi rihalihim, ketika mereka menyebutkan saat cerita, ya Rasulullah, di tempat singgah kami itu ada satu orang, katanya Nabi, ama innahu laisa bisyirkikum makana. Dia enggak sama dengan posisi kalian. Kedudukannya enggak sama dengan kalian. Jadi Nabi sudah memberikan isyarat kepada mereka bahwa ini orang beda. Ya. Enggak masuk Islam juga, katanya Nabi. Tapi dengan bahasa yang lembut, bahasa yang sindiran. Laisa bisyirkikum, katanya Nabi. Wes pulang ini rombongan mansarafu an Rasulullah SAW waja'u Musailamah. Mereka sampai ketemu Musailamah, dikasih hadiah yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di daerah Yamamah, murtad ini siapa? Musailamah ini. Memang Nabi sudah mengatakan dia memang bukan dari kelompok kalian. Ngaku Nabi, murtad, ngaku Nabi. Mendustakan apa yang mereka dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, ini qad asyraktu fil amri, qad usyriktu fil amri ma'ahu. Aku dibarengkan oleh Allah untuk menjalankan tugas seperti Muhammad. Ngaku Nabi kan? Mengatakan kepada kaumnya, kepada kelompok tadi dengan apa yang diucapkan Nabi Muhammad. Padahal mereka tidak menyampaikan loh kepada Musailamah tentang apa yang dikatakan oleh Nabi. Musailamah mengatakan, alam yakul lakum hina dzakartumuni lahu ama innahu laisa bisyirkikum makana.
Bukankah tadi Muhammad mengatakan kepada kalian saat kalian menyebutkan tentang diriku bahwa itu Musailamah bukan dari kelompok kalian, nggak sama dengan kalian. Madzaka illa lima kana ya'lamu anni qad usyriktu fil amri ma'ahu. Itu dia ucapkan, Muhammad ucapkan karena dia tahu aku ini sederajat dengan dia, podo mendapatkan tugas yang sama. Nah, nih pelajaran penting buat kita. Yang kita ikuti itu bukan orang yang punya karomah, bukan yang punya kehebatan, bukan. Sekali lagi, kita itu jadi milih teladan, orang yang kita ikuti, orang kita jalan di belakangnya setapak demi setapak, bukan orang yang mengeluarkan kehebatan, bukan. Sekalipun itu karomah, bukan itu. Yang diikuti itu yang sesuai dengan syariatnya Nabi. Kalau menghormati, betul, silakan hormati orang-orang yang mulia, yang memang secara zahir terlihat mulia. Apalagi kalau secara batinnya memang mulia. Wallahu a'lam, kita nggak tahu, kita nahkum bidzahir, kita menghukumi hanya zahirnya. Kalau zahirnya terlihat mulia, ikuti, hormati, muliakan, nggak ada masalah. Tapi meneladani bukan masalah karomah-karomahan, kehebatan enggak. Kadang kita ini tertipu, wah ini bisa nebak, masya Allah orang ini, was, nandi. Terkadang yang punya ilmu yang ngajari anaknya nggak dihormati. Anaknya bisa ngaji Al-Quran, anaknya bisa sholat dari ustadz itu nggak dihormati. Yang dihormati orang yang punya karomah ini, bu karomah temenan, bu istidraj, wallahu alam, nggak tahu. Ini harus kita pegang gitu loh. Yang megang syariatnya Nabi, yang sesuai dengan syariatnya Nabi, itu yang harus kita ikuti. Itu pernah terjadi, kalau nggak salah kepada Ibnul Mukri. Ibnul Mukri ini pengarang apa fikih itu, Irsyad ya. Irsyad insyaallah. Itu pernah ada perselisihan dengan seorang wali. Namanya wali, orang yang dicintai oleh Allah. Ketika dia marah, itu Ibnul Mukri didoakan oleh wali tersebut untuk tenggelam di bumi. Masuk itu. Beberapa senti dari kakinya tenggelam. Setelah itu tetap, karena yang Ibnul Mukri ini tetap berpegang dengan syariatnya Nabi, yang wali ini dengan kemuliaannya. Perselisihan pendapat. Didoakan lagi, tambah tenggelam lagi, sampai sudah sebadan. Terakhir Ibnu Mukri hanya mengatakan apa? Ya Allah, syariatak. Ya Allah, ini syariatmu. Langsung keluar itu. Karomahnya itu terbatalkan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini kita dikembalikan gitu. Ayo, syariatnya Nabi yang kita ikuti. Siapapun yang membawa syariatnya Nabi, itu yang kita teladani. Bukan yang masalah karomah, kemuliaan, kehebatan, enggak. Sing iso bengkongno sendok. Atau orang kafir banyak. Yang bisa terbang kafir juga banyak, yang bisa jalan di atas air kafir juga banyak. Tapi yang memegang syariatnya Nabi, yang berpegang berjalan di syariatnya Nabi, ini yang harus kita teladani, bukan hebat-hebatan. Musailimah ini sudah bisa menyebutkan apa yang disebutkan oleh Nabi padahal dia nggak hadir. Tahu. Bukankah Muhammad telah menyebutkan ketika kalian menyebutkan dirimu, aku ini nggak sama dengan kalian. Itu karena aku sederajat dengan dia. Akhirnya mengeluarkan itu Musailimah sajak-sajak ya, untuk nyaingi Quran. Ya, nyaingi Quran. Laqad an'amallahu 'alal hubla akhraja minha nasmatan tas'a min baini sifaqin wa hasya. Allah telah memberikan kenikmatan untuk ibu yang mengandung, mengeluarkan anak yang bisa beraktivitas di antara kulit dalam yang berhubungan dengan perut dengan rahim. Artinya seakan-akan menunjukkan keistimewaan tentang hamil, padahal Al-Quran lebih detail menjelaskan tentang kehamilan seseorang, bahkan dari bulan ke bulannya. Nah, maksudnya dia mau dengan saja itu hubla,
tas'ah wahsya. Seperti Al-Qur'an, walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, diikuti sajaknya saja. Tapi ijaznya tidak didapatkan. Kemudian enggak hanya mengaku mendapatkan wahyu seperti itu, ahalalahumul khamra wa zina. Khamar yang sudah diharamkan Nabi dihalalkan. Zina dihalalkan. Wa wada'anhumus shalah, dibebaskan salat, enggak wajib sudah salat. Wa huwa ma'a hadza yashhadu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi annahu nabi. Padahal Musailimah sendiri itu meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi. Dia ngaku Nabi Muhammad nabi, tapi dia ngaku nabi. Padahal sudah jelas kalau dia mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah nabi, di wahyunya Nabi Muhammad di Al-Qur'an sudah jelas. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, sudah. Nah ini orang-orang yang murtad ini hati-hati, yang mengikuti nabi-nabi baru. Tapi subhanallah, nanti akan muncul nabi-nabi baru yang akan diikuti. Yang sudah kita lihat beberapa tahun silam, nabi-nabi baru yang diikuti, bukan sedikit pengikutnya, tapi bakal muncul nanti. Yang antik itu, yang melok itu yang antik. Subhanallah. Fajtama'at ma'ahu Banu Hanifah ala dzalik. Akhirnya mereka sepakat ngikut Banu Hanifah tadi yang datang kepada Nabi masuk Islam, ikut ke Musailimah karena melihat kehebatannya Musailimah, ya, bisa mengetahui apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, tapi ditakwili dewe oleh Musailimah, percaya dengan takwilnya Musailimah. Dikatakan oleh Ibn Ishaq, itu Musailimah pernah mengirim surat kepada Rasul SAW dengan perkataan min Musailimah atau Musailimah Rasulillah ila Muhammad Rasul. Dari Musailimah, Rasulnya Allah, kepada Muhammad Rasul. Amma ba'du fa inni asyraktu fil amri ma'aka fali nisful ardi walaka nisfuha walakin Quraisyan ya'tadun. Sesungguhnya aku telah disandingkan bersamamu dalam mengurus tugas dari Allah. Maka bagianku separuh bumi, bagianmu separuh bumi. Jadi kamu bagian sana, saya bagian sini. Tapi orang Quraisy ini melewati batas, mereka mengambil bagianku. Akhirnya dibawa itu surat kepada Nabi, dijawab oleh Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila Musailamah al-Kadzab. Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah al-Kadzab. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du fa innal ardha lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatul muttaqin. Ketahuilah bahwa bumi ini miliknya Allah. Lali walalak, bukan milikku, bukan milikmu, miliknya Allah. Yurithuha man yasha, Allah berikan bumi ini untuk orang yang dikehendaki min ibadihi, dari hamba-hambanya. Bukan milikku, bukan milikmu, miliknya Allah, diberikan kepada hambanya. Siapa? Semua orang ini mendapatkan bagian daripada bumi. Wal aqibatul muttaqin. Tapi ini dunia, bumi ini sementara. Al aqibah, akhirat, bagi hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan keimanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti orang-orang yang berada pada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.